Waris yang hilang. Jerry membongkar kedok Diana. Bab 91. Jerry, cucuku tersayang, katakan apa yang kau ketahui tentang pengkhianatan di dalam keluarga William. Tanya Tuan William kepada Jerry. Jerry yang ditanya segera memandang ke arah Ryan. Setelah melihat Ryan mengangguk, barulah Jerry membuka suara. Kakek, aku akan menceritakan semua apa yang aku ketahui. Tapi, bisakah kakek menjanjikan sesuatu kepadaku? Tanya Jerry sebelum membongkar identitas pengkhianat itu. Katakan apa yang kau ingin aku janjikan. Kata Tuan William tidak sabaran. Begini kek. Mungkin ini akan membuat kakek terkejut. Namun aku ingin agar kakek bisa tetap tenang dan berpura-pura lah tidak tahu. Bagaimanapun, aku ingin memanfaatkan orang ini untuk kepentinganku. Kata Jerry. Baiklah. Lekaslah katakan. Paman Pero. Silahkan mendekat. Kata Jerry memanggil Pero. Pero yang tidak mengerti sedikit ketakutan dan segera mendekat ke arah meja. Anda tidak perlu khawatir Paman Pero. Aku tidak akan memaksa Anda untuk membongkar identitas siapapun. Aku hanya ingin bertanya siapa orang yang Anda temui ini. Tanya Jerry sambil membuka galeri foto dan menunjukkan beberapa foto dan video. Semua yang ada di tempat itu kini bergiliran melihat sosok dalam gambar tersebut. Ini, King, bukankah ini adalah menantumu Diana? Tanya Tuan Smith dengan wajah terkejut. Benar Leon. Lalu apa yang dia lakukan bersama Robin dan Pero ini? Tanya Tuan Smith sambil memandangi wajah Pero. Sekarang ini Pero benar-benar mati kutu. Mendadak dia merasakan sebongkah bara api tersekat di tenggorokannya. Sambil menggigil dia segera berlutut dan berkata, ampun Tuan Besar. Kau Pero. Kau makan dari telapak tanganku. Minum dengan air yang aku berikan. Tapi apa maksud dari semua ini? Tanya Tuan Smith. Saya salah dan siap menerima hukuman. Namun jika saya bisa menjelaskan, saya ingin menjelaskan tanpa bermaksud untuk membela diri. Katakan apa alasanmu Pero? Bentak Tuan Smith sambil menghentak-hentakkan ujung tongkatnya ke lantai. Tuan. Ketika itu aku sangat membutuhkan uang untuk operasi anakku yang mengalami gejala pencernaan. Ketika aku dalam kebuntuan, Bruno datang menawarkan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi dari perusahaan arsen yang berada di Metro City ini. Aku gelap mata. Tanpa berpikir panjang langsung menerima tawaran itu. Kata Pero sambil mengutuki kebodohannya. Lalu, tanya Tuan William. Aku terjerat oleh bunga pinjaman itu dan tidak mampu membayarnya. Sampai satu ketika, aku bertemu dengan Diana. Dia menawarkanku $500.000 asalkan aku mau bekerja untuknya sebagai mata-mata di Star Hill. Pantas kau begitu bersikeras ingin ditugaskan bekerja di bawah Ronald. Kau, Tuan Smith kini benar-benar marah merasa dibodohi oleh Pero. Kakek, maaf kek. Biarkanlah Pero menyelesaikan penjelasannya. Pinta Jerry untuk meredakan amarah Tuan Smith. Lanjutkan ceritamu Paman. Pinta Jerry. Akhirnya aku dipertemukan oleh Diana kepada Robin. Dalam pertemuan itu, Robin mengancam akan membantai keluargaku apabila aku tidak memberi kerja sama kepada mereka dan akan menyeretku ke penjara karena tidak sanggup membayar hutang. Akhirnya aku menerima tawaran $500.000 dari Diana dan membayar semua hutangku lalu meminta kepada Tuan untuk memindahkan aku ke Star Hill.
Semuanya berjalan dengan lancar sampailah Tuan Muda menyadari dan menangkap basah aku di Jewel Star. Kata Pero sambil tertunduk menyesal. Wah, kau hebat Jerry. Banyak hal bisa kau ungkap. Tampaknya ini benar-benar cucuku yang hebat. Kata Tuan Smith. Cucu siapa katamu? Cucumu. Lalu aku kau jadikan apa? Tanya Tuan William. Tampaknya pertengkaran akan terjadi lagi. Bisa berantakan kalau sampai kedua kakekku ini berkelahi. Fikir Jerry dalam hati. Kakek, aku sama sekali tidak melakukan apapun. Ketahuilah bahwa orang pertama yang mengetahui gerak-gerik mencurigakan dari Pero adalah sahabatku ini Ryan. Kata Jerry sambil menepuk bahu sahabatnya itu. Lalu yang kedua adalah Tuan Syam dan anak buahnya. Setelah aku menyuruh Paman Ronald untuk melepaskan Pero, aku menyuruh Tuan Syam untuk membuntuti Pero. Dan akhirnya aku bisa tahu siapa dalang dari semua ini. Karena, walau bagaimanapun Pero pasti tidak akan mau mengakui siapa orang yang mengirimnya untuk mencari informasi tentang identitasku. Kata Jerry. Maafkan aku Tuan Muda. Aku hampir saja membuatmu celaka. Kata Pero dengan perasaan bersalah yang dalam. Sudah. Hentikan drama Koreamu itu. Bentak Tuan Smith. Jerry. Apa rencanamu selanjutnya? Tanya Tuan William. Sebentar kakek, aku masih menunggu seseorang yang akan datang ke sini. Setelah orang itu tiba, kita akan mengatur rencana untuk memberi pukulan balik kepada mereka yang sudah sangat lama menindas keluargaku. Siapa orang itu Jerry? Tanya Tuan William. Sebentar lagi kek. Sebentar lagi pasti akan tiba. Tuan William dan Tuan Smith saling pandang. Terus terang dia tidak terlalu mengerti apa yang ada dalam pikiran Jerry saat ini. Leon. Sepertinya cucu kita ini mengandung banyak teka-teki. Kata Tuan William. Benar-benar Elena sekali. Elena juga penuh dengan teka-teki dan sulit ditebak. Kata Tuan Smith memuji putrinya. Wilson juga. Dia sangat sulit ditebak. Kata Tuan William tidak mau kalah. Tapi tetap Elena yang paling unggul. Ini karena dia seorang wanita yang sangat tertutup. Kau ini bodoh sekali Leon. Jadi maksudmu jika Elena tidak tertutup apa dia harus telan Asteriseng? Tanya Tuan William. King, kau mau mencari perkara denganku ya? Apa? Aku bahkan belum selesai denganmu tentang urusan hidung tadi. Teriak Tuan William. Masalah hidung sudah tidak dapat dipertikaikan lagi. Seluruh dunia tahu bahwa hidung Jerry mirip dengan hidung Elena. Pokoknya yang mirip dengan Wilson hanya kuping. Titik. Kau Leon. Hidung Elena mirip dengan hidungmu. Berkacalah Leon. Perhatikan hidung bengkokmu itu dan lihat hidungku ini. Kau menghinaku King. Bagus kalau kau sadar diri. Kata Tuan William mencibir. Ketika perkelahian ronde kedua itu hampir pecah sekali lagi, tiba-tiba pintu diketuk dari luar. Masuk. Kata Tuan Smith berteriak antara mempersilahkan dan geram. Tak lama setelah itu tampak kepala pelayan masuk dan segera menghampiri meja di mana mereka sedang bertengkar. Tuan Besar, saya kesini ingin memberitahu bahwa kepala pelayan keluarga Patrick yaitu James ada di luar dan ingin meminta izin untuk bertemu dengan Tuan Muda dan semua yang ada di sini. Kata Samuel kepala pelayan keluarga Smith dengan hormat. James, untuk apa dia datang ke sini? Tanya Tuan William dengan heran.
Jangan kaget, Kek. Aku yang mengundangnya datang kemari untuk membahas beberapa hal kerjasama. Kerjasama katamu. Kerjasama seperti apa? Tanya Tuan William. Nanti kakek akan tahu sendiri. Kata Jerry lalu memerintahkan kepada Samuel untuk mempersilahkan James agar masuk ke ruangan di mana mereka saat ini berada. Bersambung. Episode sebelumnya, Tuan Smith bertengkar dengan Tuan William. Episode berikutnya, Jerry bertemu dengan Tuan James. Bertemu dengan Tuan James. Bab 92. Keriting. Baru saja Samuel meninggalkan ruangan itu, ponsel Jerry yang terletak di atas meja pun mengeluarkan suara tanda bahwa ada seseorang yang meneleponnya. Jerry yang melihat di layar ponsel bahwa pemanggilnya adalah Tuan Barry segera menggeser layar untuk menjawab. Tuan Barry, Anda menelepon saya? Tanya Jerry. Tuan muda, saya ada kabar gembira yang harus saya sampaikan kepada Anda Tuan. Kata Tuan Barry di seberang telepon dengan sangat bersemangat. Oh, berita apakah itu Tuan Barry? Sebegitu baikkah sampai Anda sangat bersemangat sekali? Tanya Jerry. Benar Tuan muda. Baru saja tadi saya ditelepon oleh Tuan O'Berry yang mengatakan bahwa dia berhasil membujuk pemerintah daerah untuk melakukan investasi di kota Country Home. Dari hasil rapat pemerintah dengan wakil rakyat daerah, bahwa mereka telah membuka pintu bagi investor untuk melakukan kerjasama jangka panjang bagi pembangunan yang meliputi pusat wisata, university, sekolah dasar dan menengah ke atas, serta bangunan rumah sakit swasta dengan fasilitas di atas standar. Wah! Anda telah mencapai langkah besar untuk perusahaan kita Tuan Barry. Ini adalah berita yang menggembirakan. Kata Jerry dengan sangat antusias. Tuan muda. Mereka juga memiliki rencana untuk menambah kapasitas penonton di stadion sepak bola klub lokal mereka dengan anggaran puluhan juta dolar, pembangunan villa mewah di samping sumber air panas dan beberapa pembangunan lagi yang merupakan proyek jangka panjang. Ini benar-benar proyek raksasa jangka panjang yang kedua setelah Hill Street. Kata Tuan Barry. Bagus Tuan Barry. Kita akan melakukannya secara bertahap. Segera selesaikan kesepakatan kerja dengan mereka dan pastikan kesepakatan yang ditandatangani itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Baik Tuan muda. Anda tidak perlu khawatir. Setelah Anda kembali dari Metro City, Anda hanya akan menerima bersihnya saja. Baiklah Tuan Barry. Karena aku masih banyak urusan di sini, jadi kita akhiri dulu panggilan ini. Sampai jumpa di Star Hill. Kata Jerry lalu mengakhiri panggilan. Setelah panggilan itu selesai, Jerry menatap wajah kedua kakeknya itu dengan senyum penuh makna. Jerry, ada berita apa dari Barry sehingga kau begitu kelihatan sangat bahagia? Tanya Tuan Smith. Iya Jerry. Berita apa yang kau dapat dari Star Hill? Kata Tuan William menambahkan. Apakah kakek tahu tentang Country Home? Tanya Jerry. Iya. Jelas kami sangat tahu. Itu adalah lubuk emas bagi investor yang ingin berinvestasi di sana. Namun, dulu pemerintah setempat sangat tertutup sehingga baik keluarga Smith, Patrick, William ataupun Walker sama-sama tidak dapat meyakinkan mereka. Lalu apa hubungannya dengan Barry meneleponmu tadi? Tanya Tuan Smith. Aku telah memerintahkan Tuan Barry untuk menggunakan jasa Tuan O'Berry agar dapat melobi pemerintah setempat. Dan hasilnya,
Mereka menyambut baik dan membuka pintu seluas-luasnya bagi Future of Company melakukan proyek pengembangan di sana. Apa? Aku telah menghabiskan waktu selama 15 tahun membujuk mereka. Begitu juga dengan kakek Williammu. Namun kami gagal meyakinkan mereka, kata Tuan Smith. Itulah mengapa aku menggunakan putra daerah untuk membujuk mereka, Kek. Dan 4,5 juta dolar telah dihabiskan sebagai pelicin untuk urusan negosiasi itu, kata Jerry. Nah, kali ini aku setuju jika jalan pikiranmu sama dengan ayahmu Wilson, kata Tuan Smith. Kau baru tahu kehebatan anakku. Lotus Mansionmu akan jadi apa jika tanpa dia? Kata Tuan William dengan bangganya. Iya, sangat disayangkan sekali, kata Tuan Smith mengeluh. Saat ini pintu ruangan di mana Jerry, kedua kakeknya dan yang lain berada terbuka dan tampak dua orang yang sebaya sekitar 60 tahunan masuk ke ruangan itu. Salah seorang dari lelaki berusia 60-an itu melangkah mendekat ke arah meja dan berkata, Tuan muda. Lelaki itu adalah Tuan James, kepala pelayan dan orang kepercayaan Tuan Aaron Patrick. Kat Samuel. Ternyata kepala pelayan keluarga Patrick. Untuk apa Jerry ini mengundang James ini kemari? Pikir Tuan William dalam hati. Saat ini Tuan Smith juga memikirkan hal yang sama. Jerry yang mengetahui jalan pikiran kakeknya itu hanya tersenyum dan mempersilahkan Tuan James untuk duduk bersama mereka. Sebelum Tuan James duduk, dia sempat memandang berkeliling dan memperhatikan semua yang ada di ruangan itu. Setelah itu dia menatap wajah Tuan Smith. Mengetahui makna dari tatapan itu, Tuan Smith memerintahkan agar mereka segera meninggalkan ruangan itu. Satu persatu mereka meninggalkan ruangan. Sham, Draco, Pero, Leonard dan Regan juga segera keluar. Ketika Daniel dan Ryan juga akan keluar, Jerry buru-buru menghalangi. Ryan dan Daniel tetap di sini, kata Jerry dengan tegas membuat Daniel dan Ryan segera duduk kembali. Silahkan duduk Tuan James, kata Jerry seraya bangkit sambil menarik kursi untuk Tuan James. Terima kasih anak muda. Hanya saja saya ingin bertanya. Yang manakah di antara kalian bertiga ini yang bernama Jerry William? Tanya Tuan James. Anda saat ini sedang bertanya kepada orang yang tepat. Saya adalah Jerry William. Apakah Ivan sudah menceritakan semua tentang apa saja yang perlu kita bahas? Tanya Jerry. Hehehe. Anak muda. Aku tahu kau sangat sibuk dan waktumu sangat singkat di sini. Baiklah. Singkat saja. Tuan mudaku telah mengungkapkan seluruh rencana kalian berdua dengan sangat terperinci. Dan kedatanganku ke sini bertujuan membawa angin segar bagi kelancaran rencana kalian itu, kata Tuan James. Bisakah Anda memberitahu kepada saya apa saja informasi yang bisa Anda berikan? Tanya Jerry. Begini anak muda. Tujuan kerjasama antara Anda dan Ivan hanya sebatas pada kerjasama bagi mengikis kekuatan Robin agar anak yang durhaka itu segera lengser dari tempat yang bukan haknya. Di sini tidak ada perjanjian hutang budi. Maaf Tuan. Anda tidak perlu berbelit-belit. Antara aku dan Ivan telah terjalin hubungan persahabatan. Dan aku tidak menginginkan aset keluarga Patrick sebagai imbalan untuk urusan ini. Bagiku, nyawa busuk Robin sudah cukup untuk membayar hutang nyawa ayahku. Dan Anda dapat yakin akan hal itu, kata Jerry yang tersinggung dengan kehati-hatian Tuan James.
Saat ini tampak di wajah Jerry mulai terbersit keganasan dan wajah dingin sampai-sampai semua yang ada di ruangan itu dibuat terkejut. Bukan begitu maksud saya anak muda. Tapi baiklah. Kita langsung saja. Saat ini dalam keluarga Patrick telah terjadi kekacauan dan itu merembet sampai ke dalam jajaran dewan direksi, para investor dan pemegang saham. Untuk saat ini saja, para investor sedang mempertimbangkan untuk menarik modal mereka atau menghentikan pengaliran dana bagi perusahaan. Begitu juga bagi pemegang saham. Mereka kini berbondong-bondong menjual saham mereka sebelum saham itu jatuh lebih parah lagi. Banyak mitra asing juga mulai menghentikan pengiriman dari laut. Para pemasok bahan material untuk area konstruksi juga telah menghentikan kerja sama setelah beberapa kali pembayaran yang seharusnya tepat waktu ternyata tertunggak. Singkatnya, perusahaan Patrick kini benar-benar terlatih dan berdiri sendiri. Jika Anda bisa menarik semua investor ini, maka bisa dikatakan bahwa separuh dari kekuatan Robin akan lenyap. Kata Tuan James memberikan keterangannya. Lalu, menurut Anda, kapan aku bisa bergerak untuk menarik mereka ini agar mereka mau berinvestasi dalam bisnis yang sedang aku jalankan? Tanya Jerry meminta pendapat. Anak muda. Untuk saat ini makin cepat makin baik. Anda bisa membuka tender baru di perusahaan Anda agar mereka bisa tertarik dan mengajukan secara langsung untuk bisa menanam modal dan berinvestasi. Walau bagaimanapun, untuk sebuah perusahaan yang sedang naik daun seperti milik Anda, tidak ada yang tidak tergiur untuk berinvestasi. Ini karena peluang untuk mendapatkan keuntungan sangat menjanjikan. Dan orang-orang seperti ini sangat jeli mengendus peluang. Saat ini memang akan ada proyek raksasa yang tak lama lagi akan berdiri di Country Home dan New Village. Jadi, kita akan melihat seberapa banyak yang bisa kita tarik ke dalam perusahaan. Untuk tahap awal adalah, perusahaan akan membuka tender bagi pembangunan hotel tepi laut, dan villa di Bukit Country yang akan disulap sekaligus menjadi tempat-tempat hiburan serta rekreasi di mana di sana akan dibangun tempat pemandian air panas. Kata Jerry memaparkan sedikit rencananya. Jika begitu aku juga akan ikut berinvestasi di perusahaanmu Jerry. Kata William. King. Sudahlah. Kita sudah tua. Mengapa tidak kau berikan saja 70% saham perusahaanmu dipegang oleh Jerry? Apa kau akan menunggu seluruh asetmu habis dikikis oleh betina ular itu? Tanya Tuan Smith. Benar juga katamu. Hanya saja itu tidak bisa dilakukan secara singkat. Bagaimanapun aku harus membawa Jerry dan mengadakan rapat dengan dewan direksi. Ini walau bagaimanapun bukanlah urusan sepele. Bagaimana menurutmu Jerry? Tanya Tuan William. Aku tidak bisa kek. Ini karena, sore ini aku harus sudah kembali ke Star Hill. Kata Jerry beralasan. Jerry, masalah kembali itu bisa diatur. Yang perlu kau lakukan adalah segera mengakuisisi saham mayoritas di William Group. Jika begitu, segala keputusan akhir ada di tanganmu dan jika sudah begini, kau akan bisa tenang tanpa khawatir jika betina ular itu akan mempengaruhi pamanmu demi keuntungan keluarga Ragnar. Kata Tuan Smith. Mengapa begitu sulit kek? Lakukan saja seperti kakek menyerahkan Smith Group yang berada di Star Hill kepadaku. Bukankah itu lebih mudah? Tinggal wus, beres. Kata Jerry dengan bodohnya. Keletuk.
Aduh, kek, kata Jerry yang merasa sakit di kepalanya terkena jitakan Tuan William. Kau ini Jerry. Aku lebih tahu darimu dan tidak usah diajari jika sudah begitu masalahnya. Tapi yang ini beda. Bagaimanapun saat ini kepala keluarga adalah Jackson dan kita harus bertemu dulu dengannya. Dan kau harus bisa meyakinkan pamanmu itu jika kau lebih mampu memimpin perusahaan dibanding dia. Kata Tuan William geram. Mana ada waktu lagi kek. Aku tidak lama lagi akan kembali ke Star Hill. Kau bisa kembali nanti malam. Dan akan dihantar oleh helikopter. Kalian bertiga akan diturunkan di hotel teratai di Mountain Lotus. Kata Tuan Smith. Karena kedua orang tua itu sudah ngotot, maka Jerry hanya bisa pasrah dan menurut saja. Bersambung. Episode sebelumnya, Jerry membongkar kedok Diana. Episode berikutnya, harap 1 dapat 3. Harap 1 dapat 3. Bab 93. Bab 90. Harap 1 dapat 3. Bab 93. Suasana pertemuan di Villa Tuan Smith saat ini berlangsung campur aduk. Ada kalanya mereka sangat serius membahas sesuatu. Terkadang ada kalanya Tuan William dan Tuan Smith bertengkar tak berkesudahan. Namun saat ini sepertinya Jerry sedang serius membahas beberapa perkara dengan Tuan James. Anak muda. Seperti yang saya katakan tadi bahwa saat ini keluarga Patrick benar-benar sedang kacau balau. Sekarang ini villa tuan besarku tak ubah seperti sarang mafia. Ini karena Robin selalu didampingi oleh Ramsay dan anak buahnya. Aku hanya khawatir jika suatu saat mereka akan mengalihkan bisnis keluarga kepada obat-obatan terlarang. Dan ini akan menjadi malapetaka besar bagi Metro City. Kata Tuan James mengemukakan kekhawatirannya. Jujur saja Tuan. Sebenarnya aku tidak begitu tertarik dengan masalah yang dihadapi oleh keluarga Patrick. Namun ini menyangkut balas dendam dan juga janjiku kepada Ivan untuk membantunya membebaskan kakeknya yang ditahan oleh Robin. Kata Jerry mengemukakan ketidaktertarikannya terhadap masalah dalam keluarga Patrick. Tidak semuanya salah anak muda. Semua ada hubung kaitnya. Jika keluarga Patrick dalam keadaan stabil, apa mungkin anak muda bisa mengikis kekuatan yang mereka miliki? Justru karena masalah dalam keluarga Patrick inilah harus kau pergunakan sebaik-baiknya untuk menarik seluruh sumber daya yang dia miliki. Dengan berkurangnya kekuatan finansial dan sumber pendapatan yang mereka miliki saat ini, maka kehancuran Robin tinggal menunggu waktu saja. Jadi menurut Anda Tuan James, dari mana saya harus memulai urusan dengan Robin ini? Tanya Jerry. Informasi yang aku dapatkan adalah, bahwa Robin akan mengikuti pelelangan hotel bekas proyek yang dikerjakan oleh ayahmu dulu. Hotel itu terletak di Megatown City. Menurut kabar, pemilik sebelumnya akan membuka harga hotel bintang 6 itu. Kata Tuan James mengemukakan rencananya. Sebenarnya ada hubungan emosi antara Robin, Hotel Mutiara Bintang 6 dan ayahmu. Ini adalah persaingan tanpa batas antara mereka. Ayahmu Wilson memiliki sebuah impian dan menjadikannya nyata lewat pembangunan hotel itu. Walaupun mengalami banyak pengkhianatan, namun hotel itu nyaris selesai dibangun sebelum kematiannya. Tuan James menarik nafas sejenak. Hotel Mutiara itu adalah lambang kesuksesan generasi penerus keluarga William di bidang konstruksi.
Pada saat itu orang-orang hanya berpikir tentang hotel bintang 5. Namun ayahmu memiliki pemikiran beberapa langkah lebih maju ketika itu. Dan kau tahu berapa usia ayahmu ketika itu? Tanya Tuan James. Jerry hanya menggelengkan kepalanya karena memang dia tidak memiliki banyak informasi tentang sepak terjang ayahnya di masa hidupnya. Jerry, ketahuilah. Saat ayahmu memenangkan adu tender untuk proyek besar di Megatown, ketika itu usianya baru 17 tahun. 5 tahun lebih muda darimu saat ini. Kata Tuan William dengan mata memerah. Ayahmu adalah orang yang sangat jenius dan memiliki visi dan misi yang jelas. Tuanku Aaron Patrick sampai berdoa siang dan malam agar diberi rahmat oleh Tuhan untuk sedikit saja memiliki kecerdasan Wilson dan diberikan kepada Robin. Mungkin inilah sebabnya Robin selalu merasa rendah diri dan sangat membenci ayahmu. Kata Tuan James. Lalu Tuan James, tadi Anda mengatakan bahwa Robin akan mengikuti tender itu. Apa Anda memiliki sesuatu yang harus aku kerjakan? Tanya Jerry. Anak muda, Robin sangat menginginkan hotel itu menjadi miliknya. Dia akan bertarung sampai akhir untuk memenangkan walau berapapun harganya. Kata Tuan James. Apakah Anda mendapat informasi berapa harga hotel itu dibuka Tuan? Tanya Jerry ingin tahu. Pemilik hotel itu adalah pemerintah setempat dan itu masuk dalam daftar aset negara. Kabar yang saya terima adalah, mereka membuka harga untuk pelelangan itu dengan harga dasar 400 juta dolar Amerika Serikat dan harga bisa saja terus meningkat dengan minimal kenaikan yaitu 10 juta dolar Amerika Serikat. Kata Tuan James. Harga yang cukup fantastis untuk sebuah bangunan hotel bintang 6. Kata Tuan Smith. Jerry, aku berharap agar kau mau berpartisipasi dalam tawaran pelelangan itu. Aku tahu maksud Anda Tuan James. Baiklah. Aku akan mengikuti pelelangan itu. Kata Jerry. Jerry, apakah kau memiliki cukup uang? Jika memungkinkan, berusahalah untuk memenangkan lelang itu. Ini karena hotel itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan mendiang ayahmu. Kata Tuan William. Tidak kakek. Aku tidak tertarik dengan hotel itu. Hatiku akan semakin sakit. Kata Jerry. Baiklah Jerry. Semua informasi dan rencana telah kita bahas cukup panjang. Jujur saja aku masih ingin berlama-lama di sini. Namun itu akan tidak baik untukku karena, Robin pasti akan mencurigaiku. Jerry, jaga dirimu dengan baik. Berhati-hatilah karena Robin sangat ingin mencelakaimu. Kata Tuan James lalu meminta diri untuk segera kembali ke Villa Patrick. Selamat jalan Tuan James. Jaga kakek Ivan dengan baik. Katakan bahwa tidak lama lagi kami akan datang untuk membebaskannya. Kata Jerry berpesan. Jangan khawatir anak muda. Itu memang sudah menjadi tugasku. Katanya lalu melangkah meninggalkan ruangan itu. Setelah Tuan James pergi meninggalkan villa Tuan Smith yang diantar langsung oleh Jerry sampai ke depan pintu, Jerry pun segera kembali ke ruangan itu dan kembali duduk diikuti oleh Sham, Draco, Regan dan yang lainnya. Jerry, mari ikut denganku ke Villa William untuk menemui Jackson. Atau kita langsung saja ke kantor pusat William Group. Aku akan mengadakan rapat mendadak untuk mengurus segala peralihan aset dan menjadikanmu pemegang saham mayoritas. Kata Tuan William. Aku menurut saja kek.
Tapi jangan sampai pamanku tahu tentang apa yang telah dilakukan oleh Bibi Diana. Ini karena aku takut dia akan menceraikannya dan mengacaukan rencanaku, kata Jerry. Jerry, sebenarnya apa yang akan kau lakukan dengan Diana ini? Tanya Tuan William. Aku akan mengadu domba antara dia dengan Patrick. Bagaimanapun James berpihak kepada kita. Maka, setiap informasi yang aku dapat dari James ini akan aku limpahkan kepada Bibi seolah-olah informasi itu aku dapat darinya. Ini akan membuat Robin merasa dikhianati sehingga di antara mereka akan ada rasa saling curiga. Dengan begini, Robin pasti akan membuat bangkrut keluarga Ragnar. Apalagi yang bisa Bibi lakukan untuk membantu keluarganya. Ini karena setiap keputusan ada di tanganku sebagai pemegang saham mayoritas. Kata Jerry menjelaskan rencananya. Kali ini Diana benar-benar mendapat lawan yang sepadan. Kata Tuan Smith. Baiklah Jerry. Ayo kita berangkat segera. Makin cepat makin baik. Agar tepat tengah malam kau bisa sampai di hotel teratai di Mountain Lotus. Kata Tuan William. Baiklah Kek. Mari. Kata Jerry. Begitu Jerry ingin bangkit dari duduknya, Ryan segera menahannya. Ada apa Ryan? Tanya Jerry. Pinta alamatnya saja Jerry. Kita bertiga akan naik taksi. Kata Ryan. Jerry hanya mengangguk saja dan segera meminta alamat kantor William Group kepada kakeknya. Mengapa kita tidak sekalian saja berangkat bersama Jerry? Tanya Tuan William. Jawab Ryan. Pinta Jerry sambil menatap ke arah Ryan. Tuan Besar, jika kami mengikuti Anda untuk berangkat bersama, ini akan membahayakan keselamatan Anda dan juga kami. Bagaimanapun saat ini keadaan di Metro City sangat kacau. Menurut apa yang terjadi pada pagi ini, bukan mustahil bahwa akan ada pihak yang memata-matai Anda Tuan. Jika mereka melihat Anda sedang bersama dengan 3 pemuda, maka mereka akan beranggapan bahwa salah satu dari kami adalah Jerry. Dan mereka pasti akan membantai kita semua dengan cara apapun. Kata Ryan mengemukakan alasannya. Siapa yang berani melakukan itu ketika Draco ada di sini? Kata Draco dengan tegas. Paman Draco. Ada istilah mengatakan mencegah lebih baik dari mengobati. Maka, ini adalah langkah pencegahan yang dapat kami lakukan. Kata Ryan. Mendapat kata-katanya dipatahkan oleh Ryan, maka Draco hanya diam saja dan garu-garu kepala. Paman Syam, tolong rintis jalan untuk kami. Kami akan segera berangkat. Pinta Ryan kepada Tuan Syam. Baiklah jika itu sudah menjadi keputusan kalian, maka aku akan menghubungi anak-anak buahku untuk memantau keadaan. Kata Tuan Syam. Terima kasih Paman Syam. Kata Jerry. Ayo Daniel, Ryan. Kita berangkat. Kata Jerry. Katakan kepada kakekmu untuk mengatur jarak dengan kita Jerry. Biarkan kita berangkat terlebih dahulu dan setelah 30 menit, barulah kakekmu menyusul. Kata Ryan. Siap Komandan. Kata Jerry. Lalu mereka bertiga berpamitan dengan Tuan Smith dan segera berjalan keluar sambil memesan taksi online. Kita sangat beruntung. Kata Tuan Smith. Apa maksudnya Leon? Tanya Tuan William. Beruntung karena yang diharapkan 1 tapi yang kita dapat 3. Kata Tuan Smith. Maksudmu ketiga bocah itu? Tebak Tuan William. Siapa lagi? Kata Tuan Smith. Lalu mereka tertawa terbahak-bahak seperti orang mabuk. Bersambung.
Episode sebelumnya, Jerry bertemu dengan Tuan James. Episode berikutnya, anak buah Ramsay tiba di Star Hill. Pewaris yang hilang. Anak buah Ramsay tiba di Star Hill. Bab 94. Keriting. Keriting. Halo, David. Ada apa kau menelpon ayah? Ayah. Ada sesuatu yang ingin aku beritahukan kepadamu. Katakan ada apa David? Ayah. Aku merasa heran sejak tadi siang sampai sekarang sepertinya Star Hill kedatangan pengunjung dari Metro City. Aku melihat gelagat yang tidak baik. Apa maksudmu David? Apakah paman Jeffmu telah sampai di Star Hill? Tidak sama sekali ayah. Ini bukan orang-orang Dragon Empire ayah. Aku menduga bahwa ini adalah anak buah Ramsay. Hah? Apa? Awasi terus gerak-gerik mereka David. Tetap jaga jarak dan jangan bertindak tanpa perintah. Baik ayah. Tapi firasatku mengatakan kedatangan mereka kemari pasti tidak membawa maksud baik. Aku dapat melihat mereka ini seperti haus darah. Tetap ikuti apa kataku David. Tidak lama lagi paman Jeffmu akan tiba di Star Hill. Sungguh disayangkan karena mereka menaiki bus. Baik ayah. Jika ayah bertemu dengan tuan muda, cegah dia untuk kembali sore ini ke Star Hill ayah. Bagaimanapun saat ini di Bandara Star Hill aku melihat bahwa banyak wajah-wajah yang sebagian aku kenal berasal dari Metro City. Mereka pasti orang-orang suruhan Robin untuk mencelakai Tuan Muda. Saat ini Tuan Muda sedang menuju suatu tempat. Aku tidak bisa mengatakan padamu. Dan aku juga tidak bisa bertemu dengan Tuan Muda untuk saat ini. Tetap pantau dan beritahu padaku jika ada perkembangan yang terjadi di Star Hill. Baik ayah. Tut, tut, tut. Terdengar suara menandakan bahwa panggilan itu telah diakhiri. Pemuda bernama David itu segera memarkir mobilnya dan segera memasuki sebuah kafe dan memesan minuman. Dia tetap di kafe itu sampai beberapa lama untuk memantau keadaan. Namun setelah beberapa lama, semakin banyak yang memasuki kafe itu. Ada rasa khawatir di hati David saat ini. Bukan karena takut, tapi lebih ke arah tidak ingin ada di antara mereka yang akan mengenalinya dan ini bisa mengacaukan tugasnya sebagai orang yang diberi tugas untuk memantau situasi. Di jalan bagian utara Metro City saat ini. Regan. Siapa yang meneleponmu? Tanya Draco. David tadi meneleponku ketua. Dia memberikan informasi bahwa saat ini di Bandara Star Hill telah kedatangan beberapa orang yang dia kenal dari Metro City. Dan kemungkinan adalah mereka ini anak buah Ramsay si pengkhianat itu. Kata lelaki yang bernama Regan itu. Apa? Mereka telah sampai di Star Hill katamu? Benar ketua. Robin ini benar-benar tidak jera setelah anak buahnya habis kita bantai pagi tadi. Target mereka adalah Tuan Muda. Apa yang harus kita lakukan ketua? Tanya Regan sedikit gugup. Regan. Kau hubungi Jeff sekarang. Tanyakan padanya di mana posisinya saat ini. Baik ketua. Kata Regan lalu segera menelepon ke nomor Jeff. Setelah panggilan terhubung, terdengar suara Jeff di ujung telepon. Halo Regan. Ada apa kau meneleponku? Tanya Jeff di seberang telepon. Jeff. Di mana posisimu saat ini? Tanya Regan. Saat ini aku baru saja memasuki Hill Street. Mungkin sekitar 2 jam lagi aku akan sampai ke Star Hill. Mengapa Regan? Apakah ada sesuatu yang telah terjadi?
Tanya Jeff pemasaran. Begini Jeff. Tadi David meneleponku mengatakan bahwa anak buah Ramsey telah sampai dan berkeliaran di sekitar Bandara Internasional Starhill. Ini sangat jelas bahwa dia mengincar tuan muda yang akan kembali sore ini ke Starhill. Kata Regan mengemukakan kekhawatirannya. Regan. Tanya kepada ketua apa yang harus aku lakukan. Jika ketua memerintahkan, maka aku dan anak buah kita akan membantai mereka di Starhill. Kata Jeff. Ketua. Apa yang harus dilakukan oleh Jeff? Apakah Anda memiliki perintah? Jika ada katakan ketua. Mungkin Jeff bisa mengatasi anak buah Ramsey ini. Kata Regan bertanya. Suruh Jeff menjebak mereka. Bagaimanapun kawasan Bandara Starhill tidak terlalu ramai. Jeff harus bisa meyakinkan mereka dan mengecoh mereka. Giring mereka di tempat yang sunyi dan bantai abis. Kata Drakor memberi perintah. Kau sudah dengar Jeff? Tanya Regan. Iya, aku mendengarnya. Kata Jeff. Baiklah Jeff. Kau aturlah bagaimana caranya agar mereka tidak bisa mengancam keselamatan tuan muda. Baiklah Regan. Sepertinya aku akan mendapatkan lawan berkelahi sore ini. Hahaha. Kata Jeff sambil tertawa dan mengakhiri panggilan. Ketua. Apakah kita akan berangkat ke Starhill? Bagaimana menurutmu? Tanya Draco. Aku khawatir kalau Jeff tidak sabar dan tanpa menjebak mereka malah langsung berkelahi di bandara. Ini bisa berbahaya jika aksi mereka diketahui publik dan pihak berwajib pasti akan meringkus mereka. Jika ini terjadi, Dragon Empire yang akan disalahkan. Kata Regan mengemukakan rasa khawatirnya. Aku rasa Jeff sudah cukup belajar dengan apa yang dulu kita alami. Kemungkinan dia tidak akan gerasak-gerusuk seperti dulu lagi. Aku secara pribadi akan mengingatkannya nanti. Kata Draco untuk menenangkan kekhawatiran Regan. Baiklah jika ketua sudah berkata begitu. Kata Regan. Saat ini Jerry dan kedua sahabatnya telah tiba di depan bangunan yang menurut alamat diberikan oleh Tuan William bahwa di sinilah kantor besar perusahaan William Group. Karena Tuan William belum juga tiba, maka Ryan, Daniel dan Jerry segera memasuki restoran yang terletak tidak jauh dari gedung tersebut. Setelah hampir 20 menit menunggu, akhirnya mobil Volvo yang dikendarai oleh Leonard dan Tuan William pun akhirnya tiba juga. Ryan yang sejak tadi memperhatikan di sekeliling mereka segera menelepon Tuan Syam. Tuan Syam, bagaimana dengan situasi yang Anda amati saat ini? Apakah kami boleh langsung masuk mengikuti Tuan Besar William ke dalam? Tanya Ryan. Ryan. Katakan kepada Tuan Muda bahwa semuanya aman. Saat ini di restoran tempat kalian menunggu sejak kemarin sudah diduduki oleh anak buahku yang menyamar sebagai pelayan. Anda tidak perlu khawatir. Terima kasih Tuan. Jika begitu kami akan langsung mengikuti Tuan Besar memasuki kantornya. Kata Ryan lalu langsung berdiri dan berjalan diikuti oleh Jerry di tengah dan Daniel paling belakang. Jerry, ayo ikuti kakek masuk. Dan ajak kedua sahabatmu itu. Kata Tuan William sebaik saja Jerry dan teman-temannya sampai di dekat mobil Tuan William. Mendengar ajakan dari kakeknya itu, Jerry pun langsung mengikuti dari belakang. Begitu mereka melewati pintu masuk, para staf dan pegawai yang ada di ruangan segera berdiri dan membungkuk hormat. Leonard.
Segera umumkan bahwa aku ingin mengadakan rapat darurat dan semua dewan direksi serta pemegang saham di perusahaan ini harus berada di ruangan rapat paling lambat dalam 30 menit. Kata Tuan William memerintahkan agar memberitahukan kepada seluruh staf dan pemegang saham untuk segera menghadiri rapat mendadak itu. Bersambung. Episode sebelumnya. Harap 1 dapat 3. Episode berikutnya. Jackson dan Kenny bertemu dengan Jerry. Jackson dan Kenny bertemu dengan Jerry. Bab 95. Lelaki setengah baya itu seperti tampak sedang terburu-buru. Tampaknya kali ini dia sedang dikejar oleh waktu dan terus berjalan cepat mengabaikan beberapa karyawan yang menghormat ketika berpapasan dengannya. Sampai di sebuah ruangan besar di mana di sana tertulis dengan jelas ruangan chairman, lelaki setengah baya itu langsung menyetuk pintu. Masuk. Terdengar suara bernada perintah dari dalam ruangan tersebut. Begitu pintu dibuka, kini tampak di dalam ruangan itu Tuan William didampingi oleh pelayan setianya yaitu Leonard dan 3 anak muda yang tampak masih sangat muda dan tampan itu sedang membicarakan sesuatu. Lelaki setengah baya itu segera menghampiri meja chairman dan segera bertanya. Ayah, apa maksudnya dengan mengadakan rapat mendadak seperti ini? Apakah ada perubahan strategi yang ingin dibicarakan ataukah ada sesuatu yang sangat mendesak sehingga ayah mengadakan rapat mendadak ini? Tanya lelaki setengah baya itu dengan nafas terengah-engah. Duduklah dulu Jackson. Karena sebentar lagi akan ada kejutan untukmu. Suruh Tuan William agar Jackson meluruskan dulu nafasnya yang sedang tak beraturan itu. Karena dia sangat patuh pada ayahnya, maka dia hanya menurut saja. Namun tetap memasang wajah penuh dengan kerutan tanda tanya. Di mana kalung liontin bintang yang dikembalikan oleh Leon kepadamu Jackson? Tanya Tuan William. Ada di tangan Kenny, ayah. Jawab Jackson. Jemput Kenny sekarang. Atau suruh seseorang mengantarnya ke sini. Tapi ingat Jackson. Hanya Kenny. Tanpa Diana. Kata Tuan William memperingatkan. Mengapa begitu ayah? Bukankah Diana adalah direktur eksekutif di perusahaan ini ayah? Tanya Jackson. Aku adalah chairman di perusahaan ini dan seluruh jajaran dewan direksi berada di bawah kendaliku. Dan aku juga masih memiliki 40% saham dan masih bisa memveto setiap keputusan Kongres yang telah diambil dengan suara bulat. Apa itu direktur eksekutif bagiku? Tanya Tuan William. Mendengar ini, Jackson hanya bisa menelan ludah dan tidak berani membantah lagi. Memang diakui walaupun dia adalah Chief Executive Officer, namun untuk segala keputusan yang telah dia buat tetap harus melalui persetujuan Dewan Direksi dan Tuan William adalah otak di balik layar dari semua keputusan yang disetujui itu. Baik ayah. Aku hanya menurut apa maumu saja. Kata Jackson menyerah. Saat ini di aula dalam gedung pencakar langit yang merupakan kantor besar bagi William Group Company sedang dipadati oleh beberapa pejabat tinggi perusahaan, para investor dan petinggi senior dalam jajaran Dewan Direksi. Kasak-kusuk pun terjadi di antara mereka. Ini karena mantan pemilik perusahaan sekaligus pendiri dari WGC bertindak seperti tidak biasa. Banyak spekulasi kini timbul di kalangan mereka. Ada yang menduga bahwa akan terjadi rapat darurat yang berakibat terhadap perombakan kabinet dalam jajaran staf. Ada yang menduga bahwa rapat ini diadakan karena perusahaan sedang dalam masa merugi karena beberapa proyek yang terbengkalai.
Namun tidak ada yang menduga bahwa perusahaan tersebut sebentar lagi akan diakuisisi oleh perusahaan yang terbilang cukup baru, yaitu Future of Company. Tak lama setelah itu kini tampak dari luar, masuk beberapa orang berpakaian serba hitam sambil mendorong kursi roda yang diduduki oleh seorang lelaki yang berumur sekitar 28 tahun. Para pengawal yang mendorong kursi roda itu segera memasuki lift dan langsung menghilang dari pandangan semua orang yang ada di aula itu. Bisik-bisik kini kembali seperti dengungan suara tawon di antara mereka. Kini tampak beberapa lelaki berpakaian serba hitam dengan mendorong kursi roda itu terus melangkah menuju ruangan besar di mana Tuan William dan Jerry berada bersama yang lainnya. Setelah mengetuk pintu dan dipersilahkan masuk, tampaklah kini seorang lelaki di kursi roda sedang didorong ke arah mereka di mana Tuan William duduk didampingi oleh Leonard. Kemudian, setelah mengantarkan lelaki cacat tadi, para pengawal itu segera meninggalkan ruangan tersebut dan berjaga-jaga di depan pintu. Jerry yang melihat lelaki yang duduk di kursi roda itu sedikit mengernyit. Mungkinkah lelaki ini adalah kakak sepupuku Kenny? Pikir Jerry dalam hati. Jackson, silahkan pinta kalung liontin yang ada pada anakmu, kata Tuan William. Ayah, apa maksud dari semua ini? Tanya Jackson tidak mengerti. Lakukan saja Jackson. Kau akan segera bertemu dengan keponakanmu Jerry William. Benarkah ayah? Tanya Jackson dengan tidak percaya. Lalu menghampiri Kenny dan meminta kalung liontin yang saat ini masih dikenakan di lehernya. Kenny yang tidak terlalu banyak membantah segera melepaskan kalung itu dan memberikan kepada ayahnya tanpa diminta. Jackson yang masih sedikit terperanjat setelah mendengar ayahnya menyebutkan nama Jerry segera menerima kalung itu dan memberikannya kepada Tuan William. Jerry, kemarilah cucuku. Perlihatkan kalung liontin yang kau miliki, pinta Tuan William. Jerry yang pernah mengalami hal seperti ini ketika Tuan Smith menemukan keberadaannya hanya menurut saja. Sambil berdiri, dia segera melepaskan kalung di lehernya dan menghampiri Tuan William untuk memberikan kalung liontin giok berlambang bintang segi 6 itu. Jackson yang menyaksikan kalung yang diserahkan oleh Jerry sempat membelalakkan matanya dan segera menghampiri meja. Kau, apakah kau anak kakakku Wilson? Tanya Jackson sambil memegang pipi Jerry. Kalung itu adalah pemberianku ketika kau baru lahir di rumah sakit bersalin Metro. Iya, itu dia, kata Jackson menatap sepasang kalung itu tanpa berkedip. Kalung ini, apakah menurutmu ini asli? Tanya Tuan William. 100% aku yakin itu adalah kalung yang aku tempah ketika mengunjungi kota Tainan, Taiwan. Tidak ada yang memiliki kalung dengan liontin giok seperti ini. Karena ini ditempah khusus dan berpasangan, kata Jackson. Siapa namamu anak muda? Siapa orang yang telah mengasuhmu dan di mana kau menghabiskan masa kecilmu? Kata Jackson memburu Jerry dengan pertanyaan beruntun. Namaku adalah Jerry. Ketika aku kecil, aku telah diasuh oleh Paman Yosef dan Bibi Lina di New Village. Sejak ayah Yosef meninggal ketika aku berusia 8 tahun, aku telah dipungut oleh ayah angkatku bernama Draco dan kami menetap di Hill Street. Kata Jerry menjawab pertanyaan Jackson. Tidak salah lagi ayah. Dia adalah keponakanku anak Kak Wilson. Kata Jackson lalu segera memeluk Jerry sambil menangis bahagia. Jerry, lihat itu.
Dia adalah kakak sepupumu anak pamanmu ini, kata Jackson sambil menunjuk ke arah Kenny. Jerry yang begitu merasa bahagia langsung menghampiri lelaki di kursi roda itu. Dia segera berlutut dan memeluk kaki Kenny. "Kak Kenny," kata Jerry. "Bagaimana keadaanmu Jerry?" "Seperti yang kakak lihat. Aku baik-baik saja kak." Syukurlah kalau begitu. Kau tentu sangat menderita selama 22 tahun ini Jerry, kata Kenny sambil menatap sayu ke wajah Jerry. "Tidak juga kak. Aku tidak terlalu menderita. Tapi kak, apa yang terjadi dengan kakimu?" tanya Jerry. "Tak perlu kau pikirkan tentang kakiku ini Jerry. Ini adalah karma yang harus aku tanggung dari ketamakan." "Ah sudahlah. Suatu saat kau akan mengerti," kata Kenny. "Ayah, kakek, sudah saatnya yang muda yang bekerja. Ini akan lebih menjamin masa depan keluarga ini. Serahkan hak yang seharusnya menjadi hak paman pertama kepada Jerry." "Bukankah Jerry adalah anak paman pertama?" kata Kenny. "Benar Jackson. Biarkan yang muda bekerja. Kita hanya akan menikmati kebangkitan keluarga kita yang kian terpuruk. Masa depan keluarga kita harus diserahkan kepada yang lebih muda agar energi muda ini bisa mendongkrak status keluarga kita ke tempat yang semestinya," kata Tuan William. "Aku tidak pernah mempermasalahkan semua itu ayah." Kembalinya Jerry ke dalam keluarga William sudah merupakan anugerah tak ternilai bagiku. "Ayah, harap pertimbangkan kembali kata-kata ayah tadi," kata Kenny menyela ucapan ayahnya. "Apa maksudmu anakku?" tanya Jackson merasa heran. Jerry tidak boleh kembali ke dalam keluarga William untuk saat ini. Apa ayah lupa yang telah terjadi kepada Paman Wilson? Apa ayah lupa atas kejadian yang menimpaku sampai aku jadi cacat begini? Tanya Kenny. Jerry tidak boleh kembali. Jika dia kembali, maka keluarga kita akan mati bersama dengannya. Walau bagaimanapun, musuh keluarga ini tidak akan membunuh kakek dan ayah. Mereka hanya menginginkan kami yang masih muda ini agar keluarga kita mati tanpa ada generasi penerus. Itu adalah siksaan jangka panjang yang sungguh tidak manusiawi," kata Kenny. "Ayah, lalu apa yang akan kita lakukan?" tanya Jackson kepada Tuan William. "Pindahkan seluruh aset, saham dan segala sesuatunya kepada Jerry. Anggap saja kalau kau dan aku telah menjual saham kita sebanyak 70% kepada Future of Company. Dengan begini, William Group Company akan menjadi anak perusahaan Future of Company dan segala sesuatu keputusan yang dibuat harus melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan milik Jerry di Star Hill," kata Tuan Smith. "Jackson, segera lakukan rapat. Aku akan mengumumkan pelepasan saham milik kita kepada Fogg dan besok, temani aku untuk mengadakan konferensi pers untuk mengkonfirmasi bahwa perusahaan kita telah resmi diakuisisi oleh Fogg." "Baiklah ayah. Jika sudah begitu, mari kita lakukan," kata Jackson. "Kalian tetap di sini. Jangan kemana-mana sampai aku selesai menggelar rapat bersama Dewan Direksi," kata Tuan William kepada Kenny, Jerry, Daniel dan Ryan. Lalu mereka bertiga melangkah meninggalkan ruangan itu menuju ruangan pertemuan. Bersambung. Episode sebelumnya. Anak buah Ramsay tiba di Star Hill. Episode berikutnya. Menjebak anak buah Ramsay.